Ramadhani Purnomo dengan nomor NIM 49. Dan saya Nimatul Lailia dengan nomor NIM 48. Di sini kita akan memenuhi tugas akhir mata kuliah konsep dasar IPS SD dengan menampilkan video tentang pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang pengaruh budaya, lebih baik kita mempelajari dulu tentang apa sih budaya itu. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang turun-temurun. Proses tumbuh kembang suatu budaya dibagi menjadi 3, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang pertama yaitu internalisasi, merupakan proses di mana individu menyerap dan menerima nilai, norma, dan keyakinan dari masyarakat atau sekelompok sosial ke dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi bagian dari sistem nilai pribadi mereka. Yang kedua yaitu sosialisasi, merupakan proses di mana individu belajar dan beradaptasi dengan norma, nilai, perilaku, dan keterampilan yang dianggap penting dan diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga, enkulturasi, merupakan proses di mana individu mempelajari dengan mengasimilasi budaya tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Ini mencakup pemahaman dan penerimaan tradisi, adat istiadat, nilai, dan norma tertentu. Ketika proses ini saling berkaitan dengan sama-sama membantu individu menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat, memahami perilaku dan harapan sesuai dengan sosial budaya di sekitar mereka. Pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan orang Hindu yaitu menyembah dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahmana. Sedangkan Buddha yaitu ajaran Buddha seperti 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8. Yang kedua seni dan arsitektur seperti candi dan ukiran patung. Yang ketiga yaitu sastra dan bahasa. Sastra seperti karya sastra Ramayana dan Mahabharata, sedangkan bahasa yaitu seperti penggunaan bahasa Sanskerta dan Pali dalam prasasti. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan. Kerajaan seperti Kutai, Majapahit, dan Sriwijaya. Hukum administrasi yaitu adopsi sistem hukum dan administrasi berdasarkan kitab-kitab Dharma sistem Hindu dan Vinaya Pitaka Buddhis. Yang kelima yaitu filsafat pendidikan. Filsafat orang Hindu Buddha seperti konsep dharma, moksha, dan nirvana. Pendidikan, pendirian pendidikan dan pengajaran agama di sekitar candi dan vihara. Yang terakhir yaitu sosial dan budaya. Sosial yaitu adopsi sistem kasta dalam masyarakat. Sedangkan budaya yaitu pengenalan berbagai upacara dan festival beragama. Yang kedua yaitu pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama globalisasi. Contoh pengaruh budaya barat melalui globalisasi yaitu yang pertama produk asing banyak beredar di Indonesia. Yang kedua jual beli online terus berkembang. Yang ketiga teknologi baru bisa diakses oleh semua orang. Yang keempat, masuknya ideologi-ideologi asing. Dan yang kelima, mudahnya mendapatkan barang dengan kualitas bagus dan murah. Yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya barat melalui westernisasi. Contohnya A. Mulai lunturnya budaya lokal di Indonesia. B. Pengaruh budaya yang semakin luas. C. Gaya hidup yang konsumtif atau boros. D. Cara berpakaian meniru budaya barat. Pengaruh kebudayaan barat yang terakhir yaitu modernisasi. Contoh dari pengaruh kebudayaan barat melalui modernisasi yaitu
A. Perubahan telepon rumah menjadi telepon genggam seperti smartphone. B. Interaksi belajar mengajar melalui media sosial dan aplikasi berbasis pendidikan seperti ruang guru. C. Alat-alat canggih memudahkan proses produksi pabrik. D. Mulai populernya para pekerja lepas melalui aplikasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu wawancara kerja atau rapat kantor melalui smartphone seperti video call atau Zoom meeting. Selanjutnya, manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, bidang sosial. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam dapat memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat, melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan harmonis. Yang kedua, bidang budaya. Adanya keragaman sosial dan budaya juga menjadikan sebuah negara mempunyai identitas unik. Dan yang terakhir, bidang ekonomi. Sumber pendapatan pariwisata dan menarik wisatawan asing. Yang terakhir, strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia, yaitu ada 2. Yang pertama, cultural experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dan yang kedua, cultural knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk.
Kesimpulannya dari video kita bahwa budaya asing yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu faktor yang membawa perubahan terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya, perubahannya dapat kita lihat dari kebudayaan masyarakat tradisional yang awalnya bersifat tertutup, dikarenakan adanya pengaruh luar yang masuk ke Indonesia dapat mengubah pola pikir masyarakat tradisional menjadi lebih terbuka. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.